Menteri Keuangan Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Menteri Keuangan Republik Indonesia penerima penghargaan untuk kategori Game Changer of the Year. Lu jangan kasih pernyataan aneh-aneh lo. Siapa? Lu mau kasih, mau Wapres mau lu kirim. Bukan Wapres, itu yang baru, baju baru. Ah, salah tuh. Jika mendengar nama Purbaya Yudi yang ada di benak rakyat Indonesia, tentu keberaniannya. Berbagai gebrakan pria kelahiran Bogor ini mampu membuat para pejabat nakal gelabakan. Masa depan Indonesia kini bergantung dengan sosok menteri tegas tanpa kenal ampun. Gak heran gebrakan Purbaya Yudi pelan-pelan membuahkan hasil manis. Keuangan Republik Indonesia menjadi jauh lebih sehat. Contohnya saja para menteri yang mengembalikan anggaran hingga 4,5 triliun rupiah. Cetak coba merangkum mengapa Purbaya Yudi menjadi sosok menteri yang paling dicintai rakyat sebagai berikut. Keberanian menumpas pejabat nakal. Purbaya Yudi Sadewa, nama yang sudah menjadi ikon di kalangan Menteri Kabinet Merah Putih. Pria kelahiran Bogor ini menunjukkan ketegasan luar biasa sejak diberikan mandat oleh Prabowo Subianto. Purbaya nggak segan-segan melaporkan sejumlah pejabat problematik ke sang presiden, khususnya di lingkungan Bea Cukai yang selama ini kita anggap menjadi sarang pungli. Seperti diketahui, banyak keluhan masyarakat mengenai kinerja Bea Cukai, mulai dari prosedur impor yang sulit, pungutan denda yang dipatok dengan harga mahal, sampai gaya hidup mewah pejabat. Bayangkan saja gaji pegawai Bea Cukai dengan golongan tertinggi bisa mencapai 46 juta rupiah. Itu belum ditambah dengan berbagai tunjangan dan fasilitas yang diberikan negara. Kalau di total-total, pegawai Bea Cukai bisa mendapatkan penghasilan mencapai 55 juta rupiah per bulan. Wajar kalau Purbaya langsung melakukan inspeksi dadakan ke berbagai pelabuhan. Hasilnya ditemukan banyak permainan nakal yang dilakukan oleh para pegawai. Purbaya menyebut banyak pejabat Bea Cukai yang melakukan praktik-praktik jahat yang merugikan negara. Saking geramnya sang Menteri Keuangan mengancam akan membekukan pegawai Bea Cukai. Artinya akan ada ribuan orang kehilangan pekerjaan apabila institusi ini nggak berbenah. Kalau memang nggak bisa perform ya kita bekukan saja dan betul-betul beku. Artinya petugas Bea kita rumahkan. Berkat keberanian Pak Purbaya, kini pelan-pelan Bea Cukai mulai berbenah. Sang Menteri Keuangan akan melakukan pembenahan dengan menerapkan sistem teknologi canggih. Sistem IT canggih ini dibuat dengan tujuan menghindari praktik-praktik jahat. Adapun beberapa sistem canggih ini dibuat yakni mulai dari memperbanyak sistem AI sampai pembaruan alat modern. Nantinya akan ada scanner baru yang disebar ke berbagai pelabuhan termasuk Tanjung Priuk. Purbaya terus memantau kinerja Bea Cukai hingga akhirnya menjadi institusi yang sehat. Nggak cuma itu, Purbaya juga telah memangkas anggaran desa yang dinilai nggak efektif. Dia mengatakan anggaran desa banyak dilakukan penyelewengan dana hingga mengendap di bank daerah. Lagi-lagi kebijakan Pak Purbaya ditentang oleh banyak pejabat, termasuk kepala desa yang sempat melakukan demo besar-besaran dengan tema menggugah hati Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dalam aksi tersebut, mereka menyuarakan Pak Purbaya untuk mundur dari jabatan Menteri Keuangan. Koordinator aksi mendesak sang menteri untuk mencabut sejumlah regulasi merugikan. Yang paling disuarakan adalah penundaan pencairan dana desa. Menurut Surtawijaya, hal ini bisa menghambat kemajuan desa dan membuat operasional jadi membengkak. Bukannya mendapatkan pembelaan dari Presiden, demo ini malah menjadi bumerang. Pak Prabowo berpihak ke Purbaya dan memintanya untuk segera mengaudit seluruh dana desa. Sang Presiden ingin memastikan kalau dana desa yang diberikan dari pusat dipergunakan dengan benar.
membela kepentingan rakyat. Tak hanya tegas terhadap pejabat nakal, Purbaya juga menunjukkan empati yang tinggi, termasuk mengurusi para korban bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah Sumatera. Purbaya bukanlah seorang pejabat yang datang dengan pencitraan. Dia bukan Zulkifli Hasan yang menggendong beras ataupun Farel Bramasta yang datang gagah dengan rompi anti peluru. Tetapi Pak Purbaya paling mengerti situasi yang dialami oleh rakyatnya. Dia memberikan bantuan bukan embel-embel dari dirinya sendiri, melainkan dari rakyat. Di saat situasi sedang genting, Pak Purbaya lagi-lagi melakukan manuver yang cerdas. Lagi-lagi dia memangkas anggaran dari rapat yang tak jelas untuk dialihkan ke korban bencana. Hasilnya uang negara terselamatkan dengan adanya dana senilai 60 triliun rupiah. Pak Purbaya memastikan dana tersebut akan cair dan bisa digunakan untuk kebutuhan korban banjir. Dengan cairnya dana fantastis ini membuat para pejabat nggak bisa melakukan rapat foya-foya. Sebab Purbaya mengungkapkan dana ini diambil dari hasil efisiensi pejabat di tahun 2026. Dananya kan dari APBN. Waktu begitu APBN selesai di DPR, kita pelajarin. Kita sisir semua program-program dari kementerian lembaga. Ternyata masih banyak program gak jelas. Dana 60 triliun rupiah ini lebih besar dari yang diminta oleh BNPB. Sebelumnya Badan Penanggulangan Bencana ini hanya meminta dana 1,3 triliun rupiah yang dirasa sudah cukup. Gebrakan Purbaya juga benar-benar berpihak pada rakyat. Lihatlah bagaimana Pak Purbaya memarahi pegawai Bea Cukai yang menganggap remeh rakyatnya sendiri. Pegawai Bea Cukai itu mengatakan pakaian bekas hasil sitaan rencananya akan diberikan ke korban banjir. Dengan lantang Purbaya menolak rencana tersebut. Pria berkacamata ini mengatakan akan membeli pakaian baru untuk diberikan ke rakyat. Dia bahkan memprioritaskan untuk membeli pakaian baru tersebut ke pelaku UMKM. Purbaya mengatakan dengan membeli pakaian ke UMKM akan menggerakkan roda perekonomian. Keputusan ini menjadi win-win solution bagi semua pihak. Gak hanya itu, Purbaya juga membebaskan pajak untuk korban bencana alam. Masyarakat pun mengapresiasi kinerja Purbaya yang dianggap sebagai langkah cerdas. Dengan membebaskan pajak, tentunya akan meringankan penderitaan rakyat yang kehilangan harapan. Langkah Pak Purbaya ini juga memberikan dampak positif, memudahkan penyaluran bantuan. Kepedulian tentang bencana bukan hanya barang, tetapi juga respon fisikal. Keputusannya bahkan memberikan dampak langsung ke rakyat dan menghadirkan senyuman kebahagiaan. Sepatu Astro Low Cut dari brand Johnson kini bisa kamu dapetin dengan harga 130 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Masa depan cerah Indonesia di tangan Purbaya. Kebijakan-kebijakan yang dibuat Purbaya bukan hanya angin biasa untuk meningkatkan popularitas. Buktinya saja sang menteri tetap mengawasi belanja para menteri maupun pejabat lainnya. Pak Purbaya menerapkan disiplin anggaran yang sangat ketat. Hasil dari sejumlah aturan ketat ini membuat sejumlah menteri mulai menyerah dan takut akan diciduk. Buktinya anggaran kementerian atau lembaga yang tidak terserap kini dikembalikan ke negara. Nggak tanggung-tanggung dana ini mencapai 4,5 triliun rupiah. Artinya ada kenaikan sekitar 1 triliun rupiah dari anggaran yang terbuang sia-sia. Padahal anggaran ini hanya terserap dari bulan November hingga pertengahan Desember. Sebelumnya kan 3,5 triliun rupiah sudah naik 4,5 triliun. Cuma ada lagi yang harus kita balikin sebelum rekapitulasi. Belum dijumlahin semua totalnya, kata Purbaya. Bayangin betapa kayanya Indonesia jika anggaran dikelola dengan sangat baik. Purbaya menjelaskan kalau pengembalian dana ini memang sudah sewajarnya dilakukan. Beberapa menteri dan pejabat banyak membandel dan enggan untuk memberikannya ke negara. Nantinya uang yang telah dikembalikan akan digunakan untuk membangun program prioritas. Tentunya hal ini akan bermanfaat untuk rakyat yang memang haus akan kepercayaan pemerintah. Masyarakat tentunya melihat ini sebagai sebuah ketegasan.
sesuatu yang nggak dimiliki pejabat maupun menteri di Indonesia di Kabinet Prabowo. Setelah dana ini digunakan untuk program prioritas, Purbaya juga nggak akan tinggal diam. Dia bersama Menko Perekonomian membentuk Satgas P2SP. Satgas ini ditugaskan untuk memantau efektivitas belanja daerah yang efisien sehingga bisa dirasakan masyarakat. Purbaya juga menentang keras status quo birokrasi. Birokrasi ini sering menjadi akal-akalan pejabat Indonesia untuk menghabiskan anggaran di akhir tahun. Mungkin saja kamu pernah mengalami pembangunan pesat di daerah, padahal sebelumnya tidak ada pembangunan. Purbaya menganggap cara ini bisa menimbulkan korupsi secara besar-besaran. Kepala daerah juga diminta untuk memperbaiki kualitas belanjanya. Artinya mereka jangan mempergunakan dana yang diberikan pusat untuk hal-hal yang nggak diinginkan. Di banyak daerah termasuk daerahmu mungkin sering melihat proyek pembangunan masif di satu lokasi. Nah, Purbaya ingin menghilangkan budaya tersebut karena menghambur-hamburkan uang. Dengan berbagai kebijakan strategis, masa depan Indonesia di tangan Purbaya mungkin saja berakhir cerah. Sang menteri menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Target ambisius ini bisa tercapai melihat banyaknya permulaan yang sudah dikerjakan. Purbaya juga akan terus menggenjot para swasta untuk mau membangun bersama. Dengan begitu akan menciptakan ekspektasi positif. Ekspektasi positif ini mendorong daya beli masyarakat, mendatangkan investor, serta menciptakan ekonomi yang kuat. Jaket super tebal dari brand X Urban kini ada potongan harga mencapai 45%. Cek linknya di bawah ini. Itulah alasan Purbaya Yudi menjadi menteri yang paling dicintai rakyatnya. Bagaimana pendapatmu, akankah masa depan Indonesia akan lebih baik jika ada 1000 sosok Purbaya Yudi di pemerintahan Prabowo? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.